Malaikat Jibril ini tanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bi qadri khairihi wa syarrihi." Kata Nabi, udah engkau beriman saja pada Allah, pada kitab-kitabnya, pada Rasul, pada malaikatnya, pada hari kiamat, dan beriman pada takdir baik dan buruknya. Kata iman adalah percaya. Kata percaya adalah yakin, bahwa dia yakin setiap yang terjadi yang menimpahnya itu adalah takdir, adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini kecuali dia hidup dengan qudratullah. Dia hidup dengan qudratullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita bicara kebahagiaan. Kita semua kalau lagi dagang pengennya kan untung terus. Pulang bawa untung yang banyak. Kalau udah bawa untung yang banyak pasti istri ceria, rumah tangga bahagia. Tapi kalau udah untung yang gak ada sama sekali, bahkan rugi, mulai kisut sudah. Istri tidak lagi tersenyum dengan indah, cemberut katanya. Kayaknya di sini gak ada yang cemberut ya. Kan dilihatin Ustaz. Ya. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi kalau hari ini kita dagang, lantas kita mendapatkan keuntungan, timbul kebahagiaan. Besok untung lagi, timbul kebahagiaan. Ada kalanya satu saat kalau kita bilang bahasanya adalah amsyong kita. Kenapa? Rugi. Pulang akhirnya penuh dengan kecewaan, penuh dengan istilah bahasanya. Orang kalau sudah dorong gerobak, lesu juga udah nggak enak, udah nggak nyaman sudah. Kenapa? Pasti ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya sudah cara pulang juga tidak bahagia, sampai rumah juga tidak bahagia. Ada orang kalau pulang rugi terus dia senyum, bahagia banget. Pokoknya jalannya udah lemes banget. Mas-masnya selalu bahagia. Enggak umpama. Ini kan di sini nggak ada. Ya di sini nggak ada lah, semuanya bahagia. Jadi intinya begini, dalam hidup kita menginginkan kebahagiaan, sehingga konteks akal kita ini menjawabnya bahwa engkau bahagia dagang kalau engkau dapat untung. Kalau engkau tidak dapat untung, maka engkau tidak bahagia. Konteks itu kita bawa dalam hidup, sehingga terjadilah hal itu. Kalau konteks itu yang kita bawa, maka wallahi demi Allah engkau tidak akan pernah terus bahagia. Pasti engkau akan sedih, pasti engkau akan merenung, pasti engkau akan dalam keadaan hidup dengan masalah. Kenapa? Karena kalau konteks hidup itu bahagia, orang yang dagang harus selalu untung, maka Allah terkadang menciptakan orang itu rugi. Jadi kalau rugi akhirnya timbul ketidakbahagiaan, padahal Allah yang menciptakan kebahagiaan ini. Makanya dibaliklah oleh orang-orang yang makrifat pada Allah. Kebahagiaanku adalah kebahagiaan yang di mana aku menginginkan apa yang Allah inginkan. Kebahagiaanku adalah kebahagiaan yang aku bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang diberikan oleh Allah. Kalau apa yang kita inginkan pasti penuh dengan kecewa. Itu pasti penuh kecewa, nggak mungkin nggak pernah kecewa. Istilahnya kalau kita ingin sesuatu itu hidup dengan cara kita dan keinginan kita, maka cobalah kalian catat di atas kertas berapa banyak kebahagiaan tidak kalian temukan. Berapa banyak kekecewaan tidak ditemukan. Apalagi kalau Allah sudah buat suasananya agak kisruh. Kayak apaan? Kayak COVID begitu, kisruh. Mulai. Kalau dagangan masih enak kan, kadang untung, kadang rugi. Tapi udah COVID, udah habis udah. Selesai Pak Ustaz. Selesai udah. Gulung tikar bahasa. Enggak, bukan gulung tikar aja. Apa engkau tidak cukup dengan masa yang dimana Allah ciptakan itu untuk menampakkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, terus engkau kembali lagi untuk melupakan itu? Bayangkan loh, Allah berulang-ulang menampakkan kekuasaannya. Allah pun berulang-ulang menampakkan kasih sayangnya. Allah pun berulang-ulang memberikan nikmat pada kita. Masih kita tidak bisa mengenal Allah dengan begitu rahmannya, sehingga kita tidak mau mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya jangan jauh-jauh dalam segi ibadah. Orang mengatakan bahwa orang kalau ibadah itu sholat 17 rakaat menghadap pada kiblat, sedangkan tidak ada lagi jalan itu. Padahal segelas air yang kau minum saja itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau segelas air ini bernilai ibadah dan kau bisa menciptakan ibadah, berapa hari engkau beribadah pada Allah dengan segelas air? Makanya kalau bahasa air Allah gampang bahasa air. Afara'aytum ma tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasha'u laj'alnahu ujajan falawla tashkurun. Ayat ini mengingatkan kita pada Allah tentang air. Allah lihat nih ada hambanya yang lagi minum. Kita minum ya, bismillah ya. Alhamdulillah, ini minum. Nah kata Allah, afara'aytum ma tashrabun, apa kalian tidak tahu air yang kalian minum? Allah cuma ada orang ambil makanan punya orang. Apakah engkau tidak tahu milik siapa itu makanan? Jadi ketika kita menyentuh makanan yang kita makan, terus ada sang pemiliknya di depan, kita tidak permisi, maka sang pemilik akan mengatakan, apakah engkau tidak tahu makanan yang kau ambil? Pertanyaan itu adalah untuk menyindir kita. Maksudnya permisilah atau minta izin. Jadi ketika Allah mengucapkan afara'aitum ma tashrabun, apakah kalian semua orang-orang yang meminum air itu tidak tahu dari mana air itu kau minum? Makanya Allah bilang antum anzaltumu am nahnu munzilun. Engkau yang menurunkan air itu dari langit atau aku yang menurunkan air itu dari langit? Jadi ketika dibilang nggak tahu saya makanan siapa nih, makanya siapa yang menetapkan ini semua? Malah Allah Subhanahu wa taala bilang, kalau itu engkau minum air, siapa yang menurunkan dari langit? Aku yang menurunkan atau engkau yang menurunkan? Makanya ada di sini orang secerdas ini bisa menciptakan air. Ada gak? Kayak zaman sekarang belum ada dah. Silakan kau cari harta, tapi tolong kau ciptakan air. Silakan kau cari harta sebanyak-banyaknya, engkau ciptakan padi. Silakan kau cari sebanyak-banyaknya, engkau ciptakan buah-buahan. Allah cuma menantang saja. Kalau engkau telah kumpulkan itu semua apa yang kau inginkan sampai alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, engkau mulai bermegah-megahan, engkau mulai dalam keadaan berbangga-bangga dengan apa yang telah engkau kumpulkan. Tapi semua yang kau kumpulkan, wallahi demi Allah, akan ada masa yang kau kumpulkan tidak bermanfaat. Kenapa? Sang pencipta tidak lagi mengeluarkan air, sang pencipta tidak lagi menumbuhkan padi, sang pencipta tidak lagi menumbuhkan buah-buahan. Maka apa yang engkau kejar, maka engkau katakan tidak ada manfaatnya. Masa itu akan terjadi. Jalan, gelangnya emas 50 gram, tangannya 50 gram, kakinya pakai juga, pakai emas juga 50 gram. Kelaparan. Kenapa? Beras di warung gak ada. Mau beli airnya kering. Akhirnya orang satu dengan yang lainnya tidak lagi bangga dengan dunia, tapi dia puyeng dengan apa yang tidak dikeluarkan oleh Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara, siapa yang menurunkan air itu, aku atau engkau? Maka Allah menjawabnya dengan kalimat berikutnya, law nasya'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalau aku berkehendak karena engkau tidak mengenalku dan tidak tahu bahwa apa yang kau nikmati dariku, aku bisa jadikan air yang kau minum menjadi asin. Itu kekuasaan Allah. Ujak lagi bikin nasi goreng, nyediain pada tamu. Apakah engkau tahu makanan yang kau makan nasi ini? Orang itu bilang, ya gak tahu, yang penting gue nikmatin aja dah. Gak tahu, ini aku yang bikin. Kalau aku berkehendak, aku bisa jadikan nasi goreng ini asin. Bisa gak? Bisa, karena yang bikin dia, yang meracik dia. Jadi kalau orang sudah tidak berterima kasih kepada tetangganya ketika tetangganya mengantarkan sayur, saya kasih sayur 1 mangkok, gak ada terima kasih. Besok gua antarin lagi loh, tapi sayurnya asin banget. Kenapa? Ingin mengerjakan itu.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang tidak bersyukur dan tidak mengucapkan asmanya, maka Allah cuma mengatakan, kalau aku berkehendak aku jadikan asin. Begitu juga dengan apapun yang kita miliki, kalau aku berkehendak maka aku bisa menjadikan engkau pusing. Oleh karenanya, kebahagiaan itu terletak bukan pada apa yang ada di imajinasi kita. Kebahagiaan itu terletak pada genggaman Allah yang diturunkan oleh Allah pada kita. Itulah kebahagiaan. Jadi kalau Allah berikan cukup, bahagialah engkau. Kalau Allah berikan kurang, bahagialah engkau. Terus bagaimana mungkin kurang bahagia? Kalau cukup bahagia mah nggak usah diajarin. Ya kan? Gampang. Istri juga di rumah bahagia. Ada istri ngomel-ngomel gara-gara bawa untung banyak? Hah? Belum ada sejarahnya, Pak. Enggak. Pulang-pulang nih untung 300.000, pegang itu semuanya buat lo. Apa-apaan ini banyak banget kasih duit. Kayak nggak pernah kita mengatakan. Sehingga dalam rezeki yang banyak Allah tidak minta redo, Allah minta engkau syukur. Jadi kalau rezeki yang banyak jangan bilang, ya alhamdulillah kita redo dengan apa yang Allah bagi. Orang untungnya banyak. Jadi kalau untungnya banyak, enggak perlu redo. Yang perlu adalah syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Redo itu kalau untungnya dikit. Bahkan kalau rugi, engkau redo pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya redo bi kismati minallah. Tidak selamanya yang sedikit itu mendatangkan kesengsaraan. Bisa jadi yang sedikit itu mendatangkan kenikmatan, yang banyak mendatangkan kesulitan dan kesusahan. Kalau nggak percaya, ada orang masak. Kalau imajinasi banyak itu mendatangkan kenikmatan, maka rusak dalam orang yang masak. Ketika dia masak, dia pakai garam sedikit, akhirnya dimakan. Enak banget ini makanan, saya pakai garamnya sedikit. Coba kalau banyak, makin enak kali. Jadi memang letaknya sedikit sudah. Sedikit akan menghasilkan kenikmatan. Kalau banyak, hancur sudah. Jadi ada sesuatu yang Allah berikan sedikit, lantas engkau bisa menikmati itu semua, maka timbullah muncul kebahagiaan. Tapi kalau engkau menjadikan persoalan, maka persoalan dalam hidup itu akan terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya minta saja engkau mengenal Allah dalam setiap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membentangkan dunia ini untuk mengenalkan dirinya dan untuk mengenalkan zatnya, tentang bagaimana hidup ini diatur oleh Allah dengan indahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mengenal Allah di dalam setiap gerak yang ada, di dalam perdagangan kita. Makanya jangan bilang dagang itu cari rezeki, tapi bilanglah aku sedang beribadah di hadapan Allah. Kenapa engkau beribadah dengan apa? Dengan berdagang. Karena Allah yang meletakkan aku berdagang. Kenapa engkau harus mendorongnya? Karena Allah yang meletakkan itu semua. Aku tidak dalam keadaan melakukan dengan kesendirian, tapi aku melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan aku. Makanya orang kalau sudah dikasih sesuatu oleh Allah, pasti dikasih semuanya perantaranya. Ya kan? Saya sebenarnya pernah bilang, kalau orang minjam mobil sama Pak Ridwan, dikasih kunci ya? Kasih kan kuncinya? STNK-nya dikasih gak? Kasih. Jangan bilang nih, alhamdulillah gara-gara kunci sama STNK gue bisa pakai mobil. Kunci dan STNK itu keluar bukan karena engkau bisa mengambilnya, tapi karena sang pemiliknya mengizinkan engkau memakainya, maka perantaranya dikasih. Kan nggak mungkin Bang Ridwan bilang pakai aja tuh mobil, kuncinya kagak dikasih, STNK-nya kagak dikasih, bisa jalan? Enggak. Jadi orang itu minta kepada Pak Ridwan, apakah aku boleh minjam mobil? Boleh. Coba kalau datang, Pak Ridwan boleh minjam kunci. Buat apa lo kunci? Boleh saya minjam kunci mobilnya? Dia akan bertanya, buat apa kunci mobil? Boleh aku minjam STNK-nya? Buat apa engkau STNK? Kunci mobil dan STNK itu perdagangan. Kalau ada perdagangan lantas sang pemilik ini tidak mengizinkan untuk memberikan rezeki, sudah selesai. Sehingga kita lelah di dalam hidup kita. Makanya ibadah yang paling sempurna dan paling nikmat adalah engkau minta kepada Allah tentang rezeki, lantas engkau digerakkan oleh Allah dengan berdagang, maka saat itulah engkau mulai mengagungkan Allah dalam setiap geraknya. Ditambah lagi engkau sujud 17 rakaat.
Sudah engkau dagang dalam keadaan menyebut nama Allah, ditambah lagi dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu harus menghadap kiblat, maka berapa banyak orang yang celaka. Karena Allah lah yang meletakkan kita terkadang sedikit sekali menghadapkan wajah kita ke kiblat. Wajah kita sedikit sekali menghadapkan ke kiblat. Itu pun kalau sudah 4 rakaat keburu-buru. Kadang-kadang waktunya terburu-buru. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan, makanya ada hadis yang mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, taatlah engkau pada Allah dimanapun engkau berada. Dan engkau bisa sholat dalam keadaan mendorong gerobakmu, engkau bisa sholat dalam keadaan engkau duduk, engkau bisa sholat dalam keadaan engkau berjalan. Kata sholat adalah doa menurut lughahnya, sedangkan kata sholat menurut syarahnya adalah muftatihatun bitaslimi, yaitu diawali dengan apa, muhtatamatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim, diawali dengan salam, apa ditakbir dan diakhiri dengan salam. Maka ketika engkau kerja, engkau ucapkan takbir pada Allah dan engkau ucapkan salam ketika engkau selesainya, maka engkau beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kunci kebahagiaan terletak adalah ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau sudah tidak ridho dengan takdir Allah, maka tidak ada kebahagiaan yang bisa engkau raih. Karena hidupmu selalu dalam keadaan tidak sesuai. Kalau engkau mengatakan semua sesuai dengan kehendakmu, maka sungguh engkau telah menyampingkan Tuhan yang telah menjadikanmu, yang telah mentakdirkanmu. Alangkah ruginya orang yang mengucapkan syahadat, lantas dia membuat skema, rencana, lantas rencana itu terjadi dan berhasil, dia menyingkirkan Allah. Dia memang bersyahadat, tapi dia sudah musyrik dengan menyingkirkan Allah, dengan mengatakan aku berhasil dengan cara yang telah aku tetapkan. Padahal harusnya dia mengagungkan Allah dan memuji Allah. Terima kasih ya Rabb yang telah memberikan keberhasilan dalam setiap rencana yang muncul karena kehendak-Mu. Maka apapun yang dia inginkan adalah keinginan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala bisa menggapai kebahagiaan kalau dia redha pada Allah di dalam setiap keadaan yang diberikan oleh Allah. Kalau tidak redha, maka engkau tidak akan pernah bahagia. Karena kehidupanmu tidak selalu selamanya sesuai dengan keinginanmu, tapi kehidupanmu sesuai dengan keinginan Allah, dengan takdir Allah. Mari kita gapai kebahagiaan dengan sifat redha. Jangan gapai kebahagiaan dengan benda. Jangan gapai kebahagiaan dengan keinginan, karena itu adalah hal yang mustahil engkau menggapai kebahagiaan dengan keinginanmu. Tapi gapailah kebahagiaan dengan ridho di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ridho bi qismati min Allah. Dia ridho dengan apa yang Allah bagi, maka itu akan menjadi hidup yang bahagia. Istri akan bahagia, anak akan bahagia. Kenapa? Kalau engkau pulang rugi, lantas engkau ridho, Allah bisa membuat wajah istrimu tersenyum karena adanya nur di dalam hukum ridho yang kau lakukan. Bahkan yang paling aneh lagi, dengan mati-mati kamu kau tidak bisa mencukupi karena tidak adanya biaya, maka Allah memunculkan satu ayat, wa wajadaka ailan fa'aqna. Aku tahu engkau kurang, maka aku mulai membuat suasana mencukupinya. Maka bisa jadi orang yang membawa hanya sedikit tapi bisa mencukupi, bisa jadi orang yang membawa pulang banyak tapi kekurangan. Ini hukum Allah. Allah bisa menjadikan silakan kau bawa bertumpuk-tumpuk keuntungan, tapi sampai rumah aku bisa jadikan kau kekurangan. Silakan kau pulang dengan lesu, tidak ada yang kau bawa begitu banyaknya, tapi Allah bisa mencukupinya. Pernahkah kita pulang dengan sedikit tapi cukup? Pernahkah kita pulang dengan banyak lantas kurang? Pernahkah itu terjadi? Kalau itu pernah terjadi, sampai kapan Allah mengulang-ulang untuk menunjukkan kekuasaannya pada kita? Mari kita baca Al-Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bimbing di dalam kehidupannya menjadi hamba yang redha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Allah berikan kita orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun kita dan saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita semuanya mengenal Allah, mengenal akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan kepada mereka semua. Dan orang yang telah wafat diberikan rahmat di alam kuburnya, dijadikan alam kuburnya radhahnya berada di jannah. Ala hajinya wa ala kuntin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدي آمين كنت أنا ونبينا وانظر ذكري فاعلم أنه لا يسبح لله ما في السماوات والأرض ونزيد لكم كل جميعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان استجب لنا جميع حاجاتنا يا مولانا يا كريم. Saya mohon maaf atas berkat yang tidak baik, semua kebaikan petunjuk dan hidayah dari Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doanya. وضعنا يا كريم وضعنا يا رحيم وضعنا يا رحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالمنزل الفاتحة يا فريج العبد يا كاسر الغم يا من لعبد يغفر يرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء رحمن يا دافع البلاء يا ارحم الراحمين. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan nasihat agama dari guru kita